kang den alaf min adillatiha saking pira-pira dalile ahkam at-tafsiliyati kang bangsa terperinci. Jadi yang namanya fikih, kata kuncinya itu adalah al-ilmu. Apa? Al-ilmu bimakna al-fahmu. Jadi yang namanya fikih itu pasti memahami. Memahami apa? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Ngerteni atau memahami beberapa hukum syariat. Hukum syariat yang bagaimana? Al-amaliyati. Basisnya adalah amaliyah, perbuatan. Ngerti hukume sholat, nggih. Ngerti hukume wudu di dalam sholat. Ngerti hukume nutup aurat di dalam sholat. Ngerti hukume tartib di dalam wudu. Ngerti hukume menggunakan debu untuk toharoh dan lain sebagainya. Itu al-ilmu bil ahkam asyar'iyyah, al-amaliyah. Basisnya adalah amaliyah. Al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Yang dalil-dalilnya sudah dikumpulkan dengan terperinci. Itu namanya fikih. Wa maudhu'uhu utawi topike fikih iku af'alul mukallafina, pira-pira penggaweane wong mukallaf. Nah, jadi mabadi asroh itu terdiri dari apa? Yang pertama adalah had. Had itu apa? Definisi. Yang kedua setelah had adalah maudhu. Maudhu itu apa? Topik. Topik yang ingin dibahas dalam fikih itu apa? Yang ingin dibahas dalam fikih itu topiknya adalah af'alul mukallaf. Penggaweane wong sing mukallaf. Wong mukallaf itu siapa? Balighun muslimun balighun aqilun. Orang Islam yang hurriyah atau yang tidak hurriyah, muslimun aja. Wong Islam sing sudah baligh, sing sudah yang juga berakal. Kenapa harus baligh? Karena rata-rata orang bisa berpikir untuk memahami perintah Allah. Jadi wajib itu karena diperintah oleh Allah. Gampangannya begitu kan? Sunnah itu karena diperintah oleh kanjeng Nabi. Makruh itu karena dilarang oleh Allah, tapi larangannya tidak serius. Haram itu karena dilarang oleh Allah. Itu kan khitab dari Allah, seruan dari Allah. Nah, untuk bisa memahami seruan-seruan dari Allah itu butuh akal, ya tah? Oleh karena itu harus berakal. Karena kenapa harus berakal? Karena kalau dia tidak berakal, maka dia tidak bisa iradah. Kalau sampai nggak punya pikiran, nggak punya akal, sampai nggak akan punya keinginan. Paham? Kalau sampean tidak punya keinginan, fala hukma haitsu la iradah. Tidak akan ada hukum. Contoh, wong majnun. Wong majnun itu tidak punya iradah, tidak punya keinginan. Oleh karena itu, maka dia tidak diberi hukum. Ono wong edan kemudian bakar motornya sampean, auzubillah.
Bakare wong Medan atas motornya sampean itu tidak atas kehendak dia. Semoro-moro kepengin bakar. Paham? Kalau sampean kan enggak kan? Bakar, takut nanti saya dikeroyok. Oleh karena itu kemudian ingin tidak membakar. Paham betul? Itu namanya irodah, keinginan. Perbuatannya orang yang tidak memiliki irodah itu tidak bisa dikenakan hukum. Bagaimana cara agar seseorang punya irodah? Harus punya akal. Fala irodata haitsu la aqla. Orang tidak akan memiliki irodah kalau dia tidak memiliki akal. Yang bisa membedakan yubayyinu lahu al-haqqa 'anil batil. Yang bisa menjelaskan kepadanya mana yang benar, mana yang tidak benar. Sampean kan punya akal kan? Oleh karena itu wong Buddha ning dalan mintal-mintul. Ngalor ngidul orang nganggo celana. Punya irodah enggak dia? Atas irodah atau tidak? Atas keinginan dia atau tidak? Tidak. Kenapa dia tidak punya keinginan itu? Karena hilang akal, enggak punya akal. Nah, akale wong, akale manusia dari kecil kan sudah diberi akal nih. Tapi dia tidak bisa digunakan secara maksimal. Batas agar seseorang bisa menggunakan akalnya secara maksimal itu adalah ketika dia balik. Apa? Ketika dia balik. Karena akal itu rahasia. Oleh karena itu didefinisikan oleh Allah, didefinisikan oleh Imam Sanusi dalam Ummul Barohin, sirrun ilahiyun. Yang namanya akal itu adalah rahasia Tuhan, rahasia Allah yang diberikan kepada hamba. Oleh karena itu mukallaf itu butuh akal, butuh balik. Contoh sekarang, orang nggak bisa mendengar, orang nggak bisa bicara. Apakah orang yang tidak bisa mendengar dan bicara sejak kecil dia ditaklif atau diberi beban hukum? Tidak. Kenapa? Karena dia nggak paham. Paham bukan? Ana wong bisu, gawan bayi. Sampean harus tahu, rata-rata orang bisu itu karena bermasalah dengan telinganya. Kalau telinganya sembuh, maka biasanya bisunya juga sembuh. Dia tidak bisa berbicara itu karena dia tidak tahu apa yang diomongkan orang. Paham? Anak sing apa bae. Anak sing au. Gitu? Kenapa? Karena dia tidak paham apa yang dibicarakan oleh orang. Dia hidup dalam sunyi. Kalau pendengarannya normal, waras, maka dia akan mendengar apa yang diomongkan oleh orang sekelilingnya. Dan dia pasti punya kecenderungan untuk menirukan, kan begitu? Gitu? Anak kecil itu pasti melalui proses itu. Anak kecil pasti memulai proses itu. Dia mendengar, misalnya bayi mendengar mamah-mamahnya manggil saya abah, dia mulai ingin menirukan, bah. Kenapa? Dia sudah mendengar, tapi akalnya belum maksimal dalam mengaplikasikannya, sehingga dia susah memerintahkan bibirnya untuk mengucapkan abah. Jadi yang dia mampu aja bah. Kira-kira begitu. Ini bukti bahwa seorang manusia itu akalnya bisa berkembang. Nah, biasanya batas berkembangnya bisa sampai mentok maksimal itu dimulai dari ketika dia balik. Oleh karena itu mukallaf itu butuh balik, butuh punya akal. Nah, kenapa orang yang budek dan orang yang bisu tidak ditaklif, tidak diwajibkan melakukan hukum? Karena dia nggak paham. Karena dia nggak paham khitab, nggak paham seruan dari Allah. Innama badi'a kulli fannin asyratu apa? Al-haddu wal mawdu'u thumma thamratu. Faedahnya. Wa faidatuhu, faedahe belajar fikih.
iku imtithalul awamiri, nglakoni pira-pira perintah, wajtinabun nawahi, lan ngadohi pira-pira larangan. Samroh atau buah atau faedah dari orang yang belajar fikih itu adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, bisa menjalankan perintah-perintah Allah, bisa menjauhi larangan Allah. Karena fikih itu akan mempelajari hukum kita. Nah, dari hukum itu sampeyan tahu bahwasanya Allah itu dan Rasulullah memerintahkan kita untuk sholat misalnya. Allah itu memerintahkan kita untuk menunaikan zakat. Allah itu ketika memerintahkan sholat menurut pemahaman Imam Syafi'i dan mazhabnya berarti memerintahkan untuk toharoh atau bersuci. Kalau tidak mungkin menggunakan air, maka toharohnya bisa diganti dengan tayamum. Kalau nggak mungkin pakai air, nggak nemu debu dan lain sebagainya, maka bagaimana? Nanti ada hukumnya sendiri. Fungsinya untuk apa? Imtithalul awamir, menjalankan perintah. La raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul itu faedahnya atau hasil ketika mempelajari fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masailuhu tawi pira-pira mas'alahe fikih.